Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hanifuddin dengan NIM 2010 8010 125. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit berbicara tentang masalah atau permasalahan yang ada di tempat kabupaten saya tinggal. Saya sendiri tinggal di Kabupaten Malang. Kabupaten Malang merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Jawa Timur. Dari total 38 kabupaten, Kabupaten Malang menjadi kabupaten kedua yang terluas setelah Jawa Timur, setelah Kabupaten Banyuwangi. Di Kabupaten Malang sendiri itu sudah mendapatkan hak otonomi daerah. Otonomi daerah sudah dibahas pada video Bu Riris pertemuan minggu lalu, bahwasanya otonomi daerah itu adalah suatu hak yang diberikan kepada daerah untuk mengelola hasil pemerintahan di daerah tersebut. Nah, hal itu untuk apa? Hal itu untuk mencapai maksimalisasi potensi yang ada di daerah tersebut, sehingga daerah dapat memaksimalkan potensinya. Akan tetapi, untuk mencapai hasil yang maksimal, biasanya suatu daerah atau suatu kabupaten itu harus melalui beberapa tingkatan atau bahkan banyak hambatan yang harus dilalui. Di Kabupaten Malang tak terkecuali. Di sini banyak sekali beberapa hambatan yang menjadi masalah tersendiri bagi pemerintahannya. Salah satunya adalah kemiskinan. Mungkin kita sudah tahu ya definisi dari kemiskinan itu sendiri. Kemiskinan sendiri, jika saya baca dari beberapa sumber, itu menjelaskan bahwasannya kemiskinan itu merupakan suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Nah, kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok, baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga akan berdampak berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya kemiskinan ini adalah bagaimana suatu penduduk itu tidak bisa memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papannya. Sehingga dari kebutuhan dasar ini, jika tidak terpenuhi, maka akan menjalar ke kebutuhan lain, seperti kebutuhan sekundernya dan kebutuhan yang lain seperti itu. Faktor penyebab kemiskinan, biasanya dalam suatu wilayah itu ada beberapa faktor penyebab kemiskinan. Yang pertama bisa dilihat dari PDRB per kapita di daerah tersebut. Biasanya PDRB-nya itu kurang, sehingga tidak memenuhi dan bisa dikatakan dari nilai tersebut dikatakan miskin, seperti itu. Selanjutnya dilihat dari pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Pengeluaran pemerintah untuk pembangunan merupakan faktor penentu jumlah penduduk miskin yang berasal dari sisi pendekatan anggaran pemerintah. Nah, pengeluaran tersebut meliputi keseluruhan 41 pengeluaran dari program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan penduduk di Indonesia itu sendiri. Selanjutnya, ketiga, kita bisa melihat dari angka melek huruf. Di Kabupaten Malang sendiri, untuk angka melek huruf masih tergolong bisa dikatakan rendah, karena angka melek huruf ini akan mempengaruhi secara signifikan bagaimana perkembangan suatu ekonomi di suatu daerah. Bisa dilihat bahwasanya semakin tinggi angka nilai melek huruf, maka kemampuan masyarakat dalam mengelola suatu perekonomian itu akan terbatas pula. Selanjutnya, baik, dari definisi yang saya jelaskan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwasanya secara umum kemiskinan itu merupakan kondisi di mana suatu masyarakat atau seorang individu tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya, baik itu dari sandang, pangan, dan papan. Sehingga hal ini akan merembet ke permasalahan lain untuk bagaimana orang itu survive dalam kehidupan bermasyarakat dan untuk memenuhi kehidupan yang bermartabat. Dikutip dari BPS, ada 3 indikator untuk mengukur kemiskinan ini. Yang pertama dilihat dari garis kemiskinan atau GK, merupakan penjumlahan dari garis kemiskinan makanan atau GKM dan garis kemiskinan non-makanan atau GKNKM. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Selanjutnya adalah garis kemiskinan makanan atau GKM. Nah, ini merupakan suatu garis kemiskinan yang diukur dari tingkat kalori seseorang. Nah, disetarakan dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar di makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi seperti padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur, susu, dan sayuran, dan lain-lain. Selanjutnya adalah garis kemiskinan non-makanan atau GKNKM. Nah, ini adalah kebutuhan
minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan, dan paket komoditinya itu kalau tidak salah, ini berdasarkan data, itu ada 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan. Selanjutnya, setelah kita mencoba berkenalan dengan kemiskinan tersebut, kita akan beralih ke studi kasus. Di sini ada studi kasus yang menyebutkan bahwasanya kemiskinan ekstrim di Kabupaten Malang itu tertinggi di Jawa Timur. Dari penjelasan yang saya jelaskan tadi, jika kita membaca ini tentunya kita akan agak sedikit kaget melihat struktur dari Kabupaten Malang yang bisa dikatakan itu bagus ya. Tapi di sini masih terdapat kasus kemiskinan yang cukup ekstrim. Hal ini saya dapat dari artikel Tugu Malang ID yang menjelaskan bahwasanya di sini Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Menku PMKRI itu Muhadjir Effendi menyebut bahwa Kabupaten Malang menjadi tingkat kemiskinan ekstrim tertinggi di Jawa Timur. Hal ini disampaikan saat melakukan kunjungan ke Desa Pandansari, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Kunjungan ini dilakukan untuk meninjau secara langsung kondisi warga yang berada di dalam kemiskinan ekstrim di Kota Malang, sehingga penanganannya bisa dapat tepat sasaran. Nah, di sini bisa dijelaskan. Bahkan berdasarkan studi kasus yang telah saya teliti, di tingkat kemiskinan di Kota Malang yang terutama di Kabupaten Malang sisi selatan itu memang tergolong tinggi. Itu bahkan dikatakan untuk memenuhi kebutuhan mereka harus pindah atau menjadi TKW ke luar negeri karena tidak adanya atau sulitnya lapangan pekerjaan di Kabupaten Malang Selatan tersebut. Sehingga tidak salah bahwasanya Menteri Muhadjir Effendi tersebut menganggap bahwa di daerah ini menjadi daerah yang memiliki tingkat kemiskinan yang ekstrim seperti itu. Setelah saya menjelaskan tentang studi kasus tadi tentang kemiskinan ekstrim yang berada di Kabupaten Malang, tentunya kita bertanya-tanya bagaimana kemiskinan itu dapat diatasi. Lantas bagaimana upaya pemerintah untuk mengatasi hal tersebut? Dalam hal ini tentunya pemerintah sudah melakukan upaya terbaiknya untuk melakukan pengentasan kemiskinan di daerah tersebut, seperti memberi modal atau bantuan langsung tunai atau BLT yang sering kita ketahui. Terus juga ada beberapa hal lain kayak bantuan langsung, dan juga di sini ada sosialisasi tentang pemberdayaan masyarakat untuk mulai menciptakan UMKM baru, karena hal ini dianggap efektif untuk mengentaskan kemiskinan. Tapi hingga saat ini kasus kemiskinan tersebut masih dianggap tinggi. Nah, di sini mungkin bukan salah pemerintah, tapi dari individunya sendiri. Di sini kita bisa melihat individu tersebut mungkin kurang memanfaatkan peluang-peluang atau bantuan yang telah ada dari pemerintah tersebut. Kalau berdasarkan menurut Al-Quran, di sini ada beberapa penjelasan mengenai hal tersebut, yaitu dalam Al-Quran sendiri, berikut ini adalah isyarat Al-Quran yang membicarakan tentang faktor-faktor penyebab kemiskinan yang dialami oleh umat manusia. Yang pertama yaitu malas dan tidak sungguh-sungguh dalam berusaha. Dewasa ini kita sering mengetahui atau sering menemui bahwasanya banyak orang-orang yang enggan bekerja, tapi menggantungkan hidup mereka pada orang lain. Nah, secara tidak langsung, maka ini akan menciptakan siklus kemiskinan itu sendiri. Nah, di sini Al-Quran tidak memang menyebutkan malas-malasan itu tidak secara langsung menjadi faktor dari kemiskinan. Kata malas itu berasal dari kata kaf sin lam dalam Al-Quran yang terdapat pada 2 surat saja, yaitu pada Quran Surat An-Nisa ayat 142 dan Quran Surat At-Taubah ayat 45. Dan keseluruhannya berbicara tentang sifat orang munafik. Nah, di sini kita bisa menyimpulkan sendiri bahwasanya malas itu merupakan salah satu faktor penyebab kemiskinan. Selanjutnya adalah boros dan berlebih-lebihan. Sikap boros dan berlebih-lebihan ini dapat menyebabkan pelakunya terjerumus ke dalam masalah kemiskinan. Ini dibahas dalam Quran Surat Al-Isra ayat 26-27 dan Surat Al-A'raf ayat 31. Serta yang faktor ketiga yaitu kikir dan enggan berbagi kepada sesama. Padahal sudah jelas dalam Al-Quran kita sebagai manusia harus hidup berdampingan dengan manusia yang lain dan memiliki sifat sosialis yang tinggi, yaitu berbagi dan saling membantu antar sesama. Jika kita tidak memiliki sifat itu, maka
bukan tidak mungkin kita akan mengalami kesulitan dan orang lain enggan membantu kita. Hal ini sesuai dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 67. Selanjutnya adalah sistem dan struktur yang dibangun pada suatu masyarakat yang jauh dari nilai-nilai dan penuh dengan diskriminasi dan eksploitasi. Al-Quran menjelaskan bahwa satu penyebab munculnya masalah kemiskinan di tengah-tengah umat manusia disebabkan karena adanya perlakuan zolim dan ketidakadilan yang dilakukan oleh manusia terhadap manusia lainnya. Jadi di sini sering kita temui bahwasanya ada salah satu pihak yang terzolimi. Katakanlah misalkan dalam dua pembeli. Biasanya dalam dua pembeli ini sering kali kita menemui pembeli A dan B sudah melakukan kesepakatan, tapi salah satu pembeli ini melakukan kecurangan. Nah, secara tidak langsung di sini terjadilah sifat zolim tersebut yang menyebabkan kemiskinan, yang mana jika itu terus dilakukan akan menyebabkan kemiskinan. Lalu bagaimana solusinya? Nah, solusinya secara garis besar masalah kemiskinan disebabkan oleh dua faktor tadi kan. Pertama adalah faktor individu yang berfokus pada permasalahan tingkah laku suatu individu. Dan yang kedua adalah faktor struktur sosial yang tidak kondusif di dalam memberikan kesempatan pada orang untuk melepaskan diri dari kemiskinan. Jadi di sini kurangnya pemberdayaan dari sisi yang lain sehingga masyarakat tidak mau berusaha dan tidak tahu harus berbuat apa, sehingga dari situlah penyebab kemiskinan itu semakin menyeruak dan tinggi seperti itu. Lalu selanjutnya adalah untuk mengatasi kasus kemiskinan yang ada, sebenarnya dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan. Ada beberapa ayat yang mana hal itu secara eksplisit menjelaskan bagaimana cara kita agar bisa keluar dari jurang kemiskinan itu. Nah, yang pertama dilihat dari Quran Surat Al-Hud ayat 6. Di sini disebutkan bahwasanya dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya dan tidak mengetahui tempat dan dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya, semuanya tertulis dalam kitab yang nyata. Jadi di sini seakan-akan mengisyaratkan kepada kita bahwasanya kita sebagai manusia itu harus memiliki niatan atau anjuran dari diri kita sendiri untuk bekerja. Nah, namun karena rezeki oleh Allah itu akan dijamin dan kita akan mendapatkan porsinya masing-masing. Dan oleh sebab itu kita harus memupuk sifat rajin-rajin bekerja tersebut. Selanjutnya ada dari Quran Surat Al-Rod ayat 11. Di sini dijelaskan bahwasanya sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada saat diri mereka saat ini. Nah, ayat di atas memberikan penjelasan bahwa perubahan adalah sesuatu yang harus diusahakan oleh manusia dan bukan suatu yang hanya ditunggu tanpa melakukan suatu usaha apapun. Lantas begitupun dalam masalah kemiskinan, seseorang tidak akan pernah bisa membebaskan diri dari belenggu kemiskinan tanpa adanya usaha sedikit pun. Dan salah satu bentuk usaha membebaskan diri dari belenggu kemiskinan adalah dengan bekerja keras atau rajin dan tekun. Nah, itu dari sisi personal individu kita sebagai manusia. Lantas dari pihak pemerintah, bagaimana saran-saran yang dicetuskan untuk melepaskan kemiskinan ini? Nah, itu diatur dalam GHBN ya, garis-garis besar haluan negara. Itu ada beberapa ciri-ciri atau bagaimana kemiskinan itu diatur. Nah, itu masuk dalam demokrasi ekonomi ya. Yang pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas-asas kekeluargaan. Yang kedua, cabang-cabang yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Yang ketiga, bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Jadi di sini mencoba menjelaskan bahwasanya negara itu memberikan keleluasaan bagi kita asalkan kita mau bekerja dan berupaya. Nah, di sini juga dibahas bahwasanya ada hak milik perseorangan yang diakui dan pemanfaatnya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan rakyat seperti itu. Nah, di sini untuk menyelesaikan kemiskinan itu ada beberapa hal yang harus dilalui. Yang pertama, membuat perencanaan pengembangan ekonomi yang terbaru dan terkreatif. Yang selanjutnya, melakukan pengawasan terhadap kekayaan alam karena kekayaan alam kita saat ini sering dicuri oleh negara sebelah ataupun dimanfaatkan untuk hal yang tidak baik. Yang ketiga, melakukan pengawasan terhadap lembaga-lembaga keuangan dari bank-bank sentral untuk meminimalkan
penyaluran bantuan sehingga terdistribusi dengan baik dan normal. Selanjutnya adalah melakukan pengawasan terhadap hubungan ekonomi luar negeri, membuat undang-undang perburuhan seperti yang terbaru dicetuskan yaitu KUHP yang baru tentang ketenagakerjaan seperti itu. Nah, mungkin itu saja beberapa saran yang bisa saya berikan untuk video kali ini. Untuk sesi selanjutnya akan dibahas mengenai analisis potensi relatif di analisis Excel yang akan saya jelaskan melalui media pembelajaran Zoom. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.